Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Jika di laga kontra Arab Saudi dan juga Australia, kita mewaspadai pengalaman, kekuatan, dan kualitas dari dua tim tersebut, maka di laga kontra Bahrain, ada hal lain yang juga harus kita waspadai saat bertandang ke markas tim Timur Tengah tersebut. Hal itu adalah serangan laser hingga drama-drama krusial yang bisa pemain mereka lakukan untuk memperlambat waktu pertandingan. Dua hal itu sudah mereka lakukan saat menghadapi Australia dan juga timnas Jepang, dan sempat membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dan Australia sangat marah. Inilah kontroversi yang dilakukan Bahrain ketika menghadapi Jepang dan Australia. Timnas Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan demi mencapai target itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan skuad Garuda adalah memenangkan laga ketiga di babak kualifikasi Piala Dunia round 3 menghadapi tim nasional Bahrain. Menariknya, meskipun laga melawan Bahrain nantinya dimainkan di kandang lawan, Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih poin, di mana itu akan membuka langkah penting bagi skuad Timnas Garuda untuk melangkahkan kaki mereka ke babak berikutnya atau lolos ke putaran final Piala Dunia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, 15 poin adalah target kita untuk bisa menempati posisi kedua klasemen di akhir grup C. Dan itu kenapa Timnas tak boleh imbang apalagi kalah. Secara kualitas, laga kontra Bahrain dapat dianggap sebagai salah satu kesempatan terbaik untuk mengamankan 3 poin dibandingkan saat harus menghadapi Australia dan Arab maupun tim nasional Jepang. Meskipun dari segi peringkat atau ranking FIFA, Bahrain berada di atas Indonesia, tapi seperti yang sudah kita lihat, ranking tidak memiliki arti sama sekali untuk timnas yang saat ini jadi tim yang tidak kalah dalam 2 pertandingan. Di mana kehadiran bintang-bintang seperti Tom Haye, Jesus, Calvin Verdong, hingga kiper sekelas Martin Paes telah membuat timnas kita memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Apa yang mereka tunjukkan di laga kontra Australia dan juga Arab Saudi telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menyulitkan tim manapun, termasuk mengalahkan Bahrain di laga selanjutnya. Namun di lapangan ada beberapa hal non-teknis yang kita pikir juga harus diwaspadai ketika bertandang ke kandang timnas Bahrain. Salah satunya adalah gangguan laser yang baru-baru ini dikeluhkan oleh para pemain timnas Jepang. Jadi di laga terbaru saat Jepang berhadapan dengan Bahrain, supporter tim tuan rumah nampak menggunakan laser yang diarahkan pada para pemain Jepang, di mana hal itu bertujuan untuk merusak konsentrasi dan fokus pemain. Dalam salah satu artikel dari media Jepang, di situ disebutkan jika pelatih tim Samurai Biru, Hajime Moriyasu, sangat marah atas serangan yang dilakukan para penggemar Bahrain. Selain itu, lagu timnas Jepang juga mendapatkan cemoohan dari fans tim tuan rumah, seperti artikel yang ditulis media Jepang di Guts. Sedangkan di akhir pertandingan, Hajime Moriyasu pun mengatakan, "Saya berharap cemoohan yang terjadi saat lagu kebangsaan dinyanyikan pada pertandingan hari ini dan tindakan gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada para pemain akan segera berakhir. Saya ingin para penggemar bermain adil, jangan seperti tim Bahrain," ucap Hajime Moriyasu.
Selain itu, hal lain yang perlu tim Indonesia waspadai dari Bahrain adalah drama di lapangan yang juga kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain tim nasional Bahrain. Terutama saat mereka unggul, mereka seringkali mengulur waktu, memperlambat permainan. Hal ini sempat membuat Australia frustasi saat Bahrain dinilai selalu banyak mengulur waktu. Saat itu, usai pertandingan, Graham Arnold, pelatih dari Australia, nampak sangat marah karena banyaknya waktu yang terbuang ketika menghadapi timnas Bahrain. Dalam sebuah interviunya, Graham mengatakan, "Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit. Kami harus segera bangkit dari kekalahan ini," ujar Arnold. Sumber ESPN. Melihat apa yang ditunjukkan oleh timnas Bahrain saat bertanding di laga kontra Australia dan apa yang ditunjukkan supporter mereka di laga kontra timnas Jepang, jelas timnas Indonesia patut waspada dan mengantisipasi semua hal yang mungkin terjadi. Pertama, timnas Indonesia mungkin tidak kebobolan lebih dahulu karena jika itu terjadi akan sangat sulit bagi timnas untuk menghadapi permainan kotor Bahrain dengan drama-drama yang memperlambat permainan hingga banyak waktu yang terbuang. Sementara soal supporter yang menyerang dengan laser, kita gak bisa banyak berbuat. Apa yang kita lakukan seperti apa yang timnas Jepang lakukan, di mana fokus dan disiplin menjadi kunci utama. Timnas Indonesia harus tetap bermain sesuai dengan strategi yang disiapkan dan tidak terpengaruh oleh provokasi tim lawan. Laga kontra tim nasional Bahrain sendiri akan dimainkan pada 10 Oktober atau kurang lebih 1 bulan ke depan sebelum selanjutnya timnas akan terbang ke China untuk menjajal pasukan tim tirai bambu. Meski akan menghadapi tantangan serius, namun Coach Shin Tae-yong optimis. Ia percaya dengan kekuatan mental dari para pemainnya, di mana hal itu telah ditunjukkan di laga kontra Australia dan Arab Saudi. Bisa dibilang, kami memang diserang terus, tapi kami melihat mental lawan Australia bagus dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Para pemain sangat bekerja keras dan bermain bagus, jadi saya puas karena mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Jujur, untuk lawan Bahrain dan Cina, sebetulnya sama saja seperti sekarang jika kami menggelar TC. Memang waktu sangat singkat. Ketika FIFA Matchday saja kami berkumpul dan itu mungkin baru bisa berlatih taktik setelah pemusatan latihan karena kami bukanlah klub, kata Shin Tae-yong. Kemenangan di laga kontra Bahrain dan Cina adalah kemenangan yang paling diharapkan skuad timnas Indonesia. Karena jika itu bisa dilakukan, poin di bulan Oktober akan kita dapatkan untuk menjadi langkah besar menuju ke Piala Dunia yang sudah jadi harapan besar seluruh rakyat Indonesia, yang saat ini ada di pundak para pemain timnas Indonesia.